Salam saudara, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi ini bersama saya Penetua Reodison dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari semua dimanapun berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang malam ini Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami, menyertai kami, dan Engkau telah bangunkan kami pada pagi ini dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kami akan menjalani aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelumnya, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk dapat terus menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nas yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan dua perikop. Perikop yang pertama, Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Perikop yang kedua, dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umatmu itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan.
dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini diberi judul Tidak Ada Yang Sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Manusia yang terbaik di antara Kristen pun mempunyai cacat atau mengalami kegagalan. Pada saat-saat tertentu, di tengah-tengah krisis kehidupan yang melelahkan, seringkali membuat kita tidak percaya dan tidak menghormati Allah. Kekesalan dan kemarahan Musa menyebabkan ia kehilangan kendali atas dirinya. Ia lupa bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilanggar. Dalam firman Allah terdapat integritas. Tidak mematuhi perintah Allah berarti tidak percaya kepadanya. Karena itu, Tuhan menganggap tindakan Musa telah menodai kekudusannya. Di samping itu, Tuhan juga menghukum Harun. Dalam pandangan Tuhan, kesalahan Harun sama dengan Musa. Harun seharusnya menasihati Musa untuk berhati-hati dalam bertindak. Walaupun mereka harus menghadapi kedegilan bangsa Israel yang sudah melampaui batas. Namun Harun hanya diam saja. Secara tidak langsung ia setuju dengan tindakan Musa. Ada dua kesalahan yang dilakukan Musa, dan Musa berkata dengan angkuh kepada bangsa Israel dengan memakai kata kami, bukan Tuhan. Hal ini menunjukkan seakan-akan Musa dan Harun memiliki kuasa untuk mengeluarkan air dari bukit batu. Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kekesalan dan kemarahan Musa menyebabkan ia kehilangan kendali atas dirinya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Musa yang disebut sebagai orang yang berhati lembut pun bisa jatuh pada kesalahan yang kelihatannya sepele, dan konsekuensi yang harus ditanggungnya pun tidak ringan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan perkataan dan kekudusannya. Marilah kita belajar taat dan percaya kepada perintah dari janji Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Dan ketika kita menyatakan iman kita kepada Allah, saat itulah komitmen untuk setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan renungan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk dapat hidup dan menjaga komitmen serta kekudusan Tuhan di hadapan semua orang, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Tuntun kami hamba-Mu Tuhan dalam membangun hubungan yang semakin erat dan baik dengan sesama kami maupun dengan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman pada pagi hari ini senantiasa diberkati di dalam setiap hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih karena telah mengikuti renungan kita pada pagi hari ini. Jika program ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan memberkati Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan program ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan untuk menjangkau setiap orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.